Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Agung rahimakumullah yang saya hormati semuanya dan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke masjid ini. Semoga Allah taala berikan pahala yang sebesar-besarnya untuk kita. Dan semoga semua harapan, cita-cita, permohonan dan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala selalu tetapkan nikmat-nikmatnya ini ada pada diri kita. Termasuk nikmat yang besar yaitu hingga saat ini keberadaan kita ada di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Saat ini kita berada di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu event yang Allah taala jadikan untuk kita sebagai pengingat. Kita kalau ulang tahun masuk di bulan di mana di situ kita dilahirkan, atau istri kita atau anak kita, bagaimana gembiranya kita, bagaimana bahagianya kita, dan kita sambut itu bulan kelahiran diri kita, istri kita, anak kita dengan sambutan yang meriah. Kita siapkan hadiah-hadiah. Kita ramaikan suasana rumah kita. Kita adakan acara di luar rumah. Bentuk perayaan, bentuk kebahagiaan atas hari miladnya kita, hari kelahiran kita, dan orang-orang yang kita cintai. Maka hal itu adalah umumnya manusia. Tentunya pun sebagaimana kita itu menyambut dengan gembira, memeriahkan suasana hari kelahiran kita dan orang-orang yang kita cintai, mestinya dan sudah seharusnya, sudah semestinya bila datang bulan di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita juga ikut bersukacita, bergembira. Dan rasa gembira kita jauh lebih besar, ya, jauh lebih agung saat kita kedatangan bulan di situ yang kita dilahirkan. Kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tanda Allah turunkan rahmatnya ke seluruh alam semesta. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kami mengutus engkau itu, tidak mengutus engkau kecuali engkau sebagai sang rahmat kepada seluruh alam semesta. Maka alangkah sudah sepatutnya kita umat yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui kadar besarnya nikmat tersebut, tentunya tanpa dipaksa, tanpa diperintah, sudah menjadi satu kesadaran di bulan itu kita betul-betul memeriahkan bulan kelahiran Nabi. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita akan pakai untuk menghormati bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang mengerti hak-hak nabinya. Mudah-mudahan kita di bulan Maulid ini mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya dari Allah Ta'ala.
Jadikan kita semakin mengenal siapa Nabi Muhammad, semakin kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Meriahkan, muliakan, gembira kita di bulan ini. Allah Ta'ala sudah menyebutkan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, karena sebab karunia dan rahmatnya Allah kepada mereka, maka bergembiralah. Allah memerintahkan kita bergembira karena diberi rahmat oleh Allah dan karunia. Apa itu rahmatnya Allah? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Gembiralah kita di hari ini, di bulan ini, sambut itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Gunakan waktu kita selama bulan ini untuk banyak memperdengarkan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, yang mana pembahasan terakhir itu kita sampai kepada bab terakhir mengenai adab-adab yang harus dijalani oleh orang yang fakir atau orang miskin, dalam rangka kefakirannya tadi mendatangkan karunia yang besar kelak di hari akhirat untuknya dari Allah. Karena orang fakir yang bersabar sekali lagi memiliki kemuliaan besok di hari akhir. Saking mulianya mereka hingga Nabi berdoa agar supaya kelak beliau sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan bersama kelompok orang-orang yang fakir. Ulama menyebutkan besok orang-orang fakir yang bersabar di hari kiamat, ia akan memegang bendera kekuasaan dari Allah. Diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala yang luar biasa. Nah, maka dari itu selaku bila didapati ada muslim yang ia dalam kondisi fakir, supaya ia mendapatkan kemuliaan tersebut, maka hendaklah ia menjalani adab-adabnya sebagai orang fakir. Kemarin kita sudah baca, hendaklah orang fakir itu diantaranya bagaimana? Ia harus bersabar, menerima, ikhlas dengan keadaannya, bersyukur atas apa yang ada pada dirinya. Kemudian ia tidak mencela, mencaci orang yang tidak memberikan sesuatu kepadanya. Ia tidak boleh mencela, mencaci orang yang menahan hartanya dari dia. Tapi dia harus bersyukur kalau ia diberi, dan jangan memiliki hati yang penuh harap kepada orang lain. Jangan memiliki hati yang selalu ngarep-ngarep pembelian orang lain, karena itu adalah sifat yang tidak baik. Perasaan tamak akan harta atau milik orang lain supaya ia mendapatkannya adalah hakikat kefakiran yang nyata. Nah, ini dilarang. Jangan orang fakir itu hatinya ngarep-ngarep sama orang, tapi bergantunglah kepada Allah, merasa cukuplah dengan karunia yang akan Allah berikan untuknya. Jagalah kehormatan dirimu dengan seperti itu, jangan kau meminta-minta. Nabi bersabda, siapa yang ia itu merasa menghargai dirinya, bisa mau menjaga kehormatan dirinya hingga ia tidak mau meminta-minta, maka Allah akan berikan ia menjadi orang yang sanggup menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa ia merasa cukup dengan pemberian dari Allah, bergantung hatinya kepada Allah, tidak berharap kepada manusia, maka Allah akan cukupkan orang tadi. Itu janji Nabi SAW, la syakka fihi, tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, wal yahdharil faqir min qawlihi a'tani fulanun kada wa huwa kadhibun yuridu bidzalika talbisa 'ala as-sami' la'allahu yu'tihi. Wa min qawlihi lam yu'tini fulanun syai'an idza su'ila wa qad a'tahu makhafata alla yu'tiyahu al-akhar. Termasuk adabnya orang fakir, hendaklah ia waspada, hati-hati. Jangan sampai orang fakir itu mengucapkan ucapan ini kepada orang yang ada di hadapannya. Apa yang dia ucapkan? A'tani fulan kadza. Weh temanku, weh orang, itu si fulan itu ngasih saya sekian-sekian,
ngasih saya ini, memberi saya ini dan memberi saya itu. Wa huwa kadzibun, dan ucapannya itu sebetulnya dusta, bohong. Ya. Kenapa kok dia mengucapkan seperti itu? Yuridu bidzalika talbis 'ala sami'. Dia mengucapkan ucapan itu sebagai satu bentuk kebohongan untuk talbis, menipu orang yang mendengarkannya. La'allahu yu'tiyahu, la'alla yu'tihi, supaya orang yang dengar juga mau ngasih, mau memberi. Itu si fulan ngasih saya ini, ngasih saya itu. Masa engkau tidak mau ngasih saya? Padahal bohong. Si fulan yang dia bilang itu tidak ngasih apa-apa. Supaya apa? Yang mendengar ucapannya terpancing. Oh iya ya, masa si fulan saja ngasih, kok saya tidak ngasih dia. Yuridu bidzalika talbis, dia mau menipu orang yang mendengar ucapannya. Jangan sampai seperti ini. Beliau tidak menceritakan hal ini kecuali hal ini sering terjadi. Ya. Ataupun ucapan yang sebaliknya. Jangan juga ucapkan seperti ini. Yu'tini fulanun syai'an, lam yu'tini fulanun syai'an. Itu loh si fulan tidak ngasih saya minta kepadanya, saya tidak diberi. Ya. Waqad a'tahu, padahal si fulan itu sebetulnya sudah memberi. Makhafata alla yu'tihul akhar. Kenapa dia ucapkan hal seperti ini? Takut orang lain yang mendengar tidak ngasih. Karena dia rasa takutnya dia membuat berita seolah-olah orang lain tidak ngasih. Kau jangan sampai tidak ngasih juga kepada saya. Si fulan sudah tidak ngasih, ini tidak ngasih, apa tidak kesian kepada saya. Yaitu bahasa halnya, bahasa yang dibalik ucapan ceritanya. Dia takut kalau orang lain juga nggak ngasih. Padahal itu dusta. Nah, ini tidak boleh. Ya. Wal yahdan min kitmanihi ma a'tahu Allah min fadlih. Dan hati-hati, jangan sampai ia suka menyembunyikan pemberian yang sudah Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya. Sebetulnya dia sudah diberi oleh Allah Ta'ala, tapi disembunyikan, ditutup-tutupi. Ya, dia ini sebetulnya udah dapat karunia pemberian dari Allah, tapi disembunyikan supaya orang lihat bahwa orang ini orang miskin, supaya orang lihat bahwa orang ini tidak punya apa-apa. Setelah itu, wa min kathratil syakwa ilan nas. Ia banyak sekali mengeluh kepada manusia. Tidak ketemu kepada manusia kecuali dia selalu mengeluh dan mengeluh. Kira-kira ini Pak, kalau ada orang datang kepada kita mengeluh, bagaimana perasaan kita? Ini orang kok hidupnya gersulot, susah, dipikir yang punya masalah cuma dirinya saja. Semua orang pasti punya masalah, tapi ia selalu mengeluh. Maka orang yang selalu mengeluh kepada manusia dengan harapan nanti akan diberi, justru ia akan mendapatkan kekecewaan. Jadi jangan mengeluh kepada manusia. Manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak mendatangkan manfaat kepada kita atau bisa menolak kejelekan. Jangan dikira dengan kita mengeluh kepada manusia kemudian manusia akan merubah. Tidak bisa. Allah yang merubah keadaan kita. Ya, jangan banyak mengeluh kepada manusia. Wa min idhari hajatihi likulli ahad. Jangan sampai engkau jadi orang yang selalu menampakkan kebutuhanmu kepada setiap orang. Jangan ditampak-tampakkan kalau dia ini dalam keadaan membutuhkan, jangan. Justru kita ini tampakkan diri kita dalam keadaan yang baik. Kita dalam keadaan yang baik. Tapi kita sebetulnya orang yang membutuhkan. Dan orang yang seperti inilah yang layak mendapatkan pemberian dan sedekah sebetulnya. Ta'rifuhum bisimahum. Orang yang baik itu bagaimana? Orang yang ia berpakaian yang layak, berpenampilan yang layak, menunjukkan senyumnya, tapi ia dalam keadaan faqah, dalam keadaan membutuhkan. Dia tidak menampakkan bahwa dirinya sedang berhajat kepada manusia. Padahal orang ini orang yang membutuhkan. Kata Nabi, ini loh orang yang namanya sedekah itu ya untuk mereka ini. Bukan orang yang meminta-minta di depan pintu rumahmu. Ya. Bukan orang yang miskin itu orang yang meminta-minta di depan pintu rumahmu. Tapi orang yang miskin itu bagaimana? Orang yang berpenampilan layak, wajahnya cerah, ia punya keluarga yang banyak, dan ia dalam keadaan membutuhkan. Tapi tidak menampakkan kemiskinannya. Namun engkau bisa melihat gestur orang ini orang yang membutuhkan. Ini orang yang layak dapat sedekah, bukan orang yang minta-minta itu sebetulnya.
Nah, di sini kita umat Islam diajarkan untuk memiliki kepekaan sosial. Lihat orang yang membutuhkan itu seperti apa. Kita bisa tahu kalau itu kerabat kita atau tetangga kita atau teman kita. Lihat orang ini pekerjaannya seperti apa, anaknya, keluarganya bagaimana, ya kehidupannya itu bagaimana. Kita lihat keadaannya. Tapi kok dia tidak minta-minta, ya. Lah ini orang yang harus kita jeli melihat. Oh, ini orang sebetulnya fakir, membutuhkan. Berikan sedekah kita kepada mereka. Nah, ini kita disuruh jeli sebagai orang Islam. Tidak boleh kita menampakkan kefakiran kita. Wa qad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara'i. Maka berapa banyak sebagian dari orang-orang fakir ini mengerjakan hal ini, berbuat seperti ini. Bagaimana itu? Menyembunyikan padahal dia punya, suka mengeluh kepada orang, menampakkan hajat-hajatnya kepada setiap orang. Wa yatawahham anna man sami'a dzalika minhu a'ta. Dia berharap bahwa nanti siapapun yang mendengar keluhannya, mendengarkan hajat-hajatnya, orang yang mendengarkan akan memberikan sesuatu kepada dia. Ya. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban. Bahkan terkadang ia menampakkan kebutuhannya, menampakkan keluhannya itu sebagai bentuk kebohongan yang dia buat-buat. Faya'thamu 'alal kadzib. Akhirnya dia berdosa. Dosanya berapa? 2. Pertama apa? Dosa dia berdusta bahwa dia punya hajat, bahwa dia mengeluh. Dia dusta pertama karena bohong. Dosa karena dustanya. Yang kedua, wa ala ahli ma yu'tahu ala talbis. Yang kedua, dia berdosa karena dia sudah mengambil hak orang lain dengan cara tipu daya. Dosanya 2. Sudah miskin, dosanya 2, remuk sudah. Ya. Ini terjadi ini. Terus bagaimana? Wa hadhil asya wa ma fi ma'naha qad yubtala biha katsirun minal fuqara. Dan ini semua dan yang semisal dengan makna yang saya gambarkan di atas adalah perkara yang menimpa banyak orang-orang fakir. Nah, jadi banyak orang fakir itu melakukan hal ini. Alladzi yaqillu ilmuhum wa yakthuru fin nasi tama'uhum. Yang mana mereka adalah orang yang sedikit pengetahuannya tentang ilmu dan banyaknya berharap dan tamaknya kepada manusia. Akhirnya mereka berbuat hal yang seperti ini. Menipu, memperdaya, ya, banyak mengeluh dan lain-lain. Hasil seperti itu. Nah, terus bagaimana kita ini? Berarti kalau kita baca dari keterangan di atas, berarti kita ini kan tidak boleh minta-minta. Iya. Berarti kita ini tidak boleh meminta-minta sebetulnya. Iya. Walaupun kita ini dalam posisi yang fakir. Nah, bagaimana penjelasannya itu? Wa ammal mas'alatun nasi. Adapun perkara minta-minta kepada manusia itu sebetulnya fahiyah, hal itu madmumatun jiddan, sangat tercela. Minta-minta itu perbuatan tercela. Illa indal hajati syadidati, kecuali orang itu boleh meminta-minta dan itu tidak dianggap hal yang tercela bila ia ada di dalam kondisi yang sangat amat membutuhkan. Dia betul-betul kepepet. Kalau sampai dia tidak minta dan dia sudah tidak menemukan jalan keluar lain selain meminta, dan kalau dia tidak meminta saat itu, dia akan tertimpa kebinasaan. Atau keluarganya akan tertimpa kebinasaan, maka saat itu berarti dia dalam kondisi yang sangat amat membutuhkan, boleh saat itu dia meminta. Kalau tidak dalam kondisi seperti ini, madmumatun jiddan, sungguh meminta-minta itu adalah perbuatan yang sangat tercela sekali. Sangat tercela sekali. Jadi jangan kita biasakan punya jiwa meminta-minta walaupun kita dalam keadaan tidak mampu. A'ni al-mas'alata minal fawahish walam yahillu minal fawahish wairuha kama warad. Dan yang aku maksud di sini bagaimana? Meminta-minta itu adalah termasuk bagian daripada perbuatan yang keji yang disebutkan dalam Al-Quran. Perbuatan keji itu semua dilarang. Ya, seperti apa perbuatan keji? Berzina. Disebutkan dalam Al-Quran,
Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina karena zina itu fahishatan, keji sekali. Maka beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan termasuk perbuatan keji itu apa? Meminta-minta. Ya. Dan itu tidak ada perbuatan keji yang halal kecuali meminta-minta. Yang lainnya perbuatan keji haram hukumnya. Ya, dan meminta-minta itu perbuatan yang dikatakan keji tapi masih dalam ambang halal, tapi halal yang mendekati keharaman. Ya. Tapi itu tercela. Rasulullah bersabda bagaimana? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah bersabda, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yulqallaha wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Rasulullah bersabda, selalu dan selalu apabila orang itu dia meminta-minta kepada salah seorang di antara kalian, kalau masih saja orang itu selalu dan selalu meminta kepada salah seorang di antara kalian, maka tunggu kelak besok ketika ia berjumpa dengan Tuhannya di hari kiamat, tidak ada sedikit pun daging yang menempel di wajahnya. Orang yang suka minta-minta itu nanti tunggu di hari kiamat dia menghadap kepada Allah, wajahnya tidak ada dagingnya yang menempel sama sekali. Jadi wajahnya tidak ada dagingnya. Ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga pernah bersabda, la tahillul mas'alah li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyyin. Kata Rasulullah, tidak dihalalkan meminta-minta bagi seseorang yang dalam keadaan ghaniyin, berkecukupan, wala lidhi mirratin sawiyin, dan orang tadi memiliki mirratin sawiyin. Nanti mirratin sawiyin kita akan jelaskan. Tidak halal kalau orang itu li ghaniyin. Ghani ini dari kata-kata kaya, tapi maknanya bukan kaya itu. Ghaniyin orang yang berkecukupan, atau mirratin sawiyin orang yang punya badan yang sehat, kuat, dengan badannya sebetulnya ia masih mampu untuk berusaha. Ini namanya mirratin sawi. Ya. Bagaimana keterangannya? Mirratin wahya al-quwwah. Orang tadi badannya sehat, dia punya kekuatan. Sebetulnya dia masih bisa usaha, masih bisa kerja. Tapi dia malah minta-minta. Ya. Wa ma'nal hadis, bagaimana makna hadis ini? Anna man kana ghaniyan 'anil mas'alah bimalin aw qaribin yunfiqu alaih aw kana qawiyan yaqdiru 'alal kasbi wal khirfah thumma yas'al fa innahu ya'tham. Siapa saja orang itu yang sebetulnya ghaniyan 'anil mas'alah, dia tidak perlu meminta-minta, bimalin dengan harta. Sebetulnya orang tadi tidak perlu minta-minta harta orang. Kenapa? Au qaribin, karena dia masih punya kerabat, yunfiku alaih, yang mencukupi, yang memberikan kepadanya. Entah dia itu punya saudara, atau mungkin ada sepupu yang suka beri dia, ya, atau dia punya kerabat, kakak, adik yang masih suka ngasih dia. Maka orang yang seperti ini itu tidak boleh minta, namanya ghani, ya. Atau aukana qawiyan, atau dia ini orang yang kuat badannya, yaqdiru 'alal kasbi wal hirfah, dia bisa bekerja atau dia bisa berusaha apapun kek. Tsumma yas'al, tapi dia lebih meminta-minta, ya. Sebetulnya masih bisa usaha, badannya kuat, pilih minta-minta. Apa kek? Dia mungkin jadi melayani orang dengan jasanya, mungkin jagakan sepeda motornya orang, ya. Atau dia jadi makelar, nguruskan barangnya orang, atau ngangkatkan barangnya orang. Bekerja karena dia punya badan yang kuat. Tapi dia bagaimana? Tsumma yas'al, dia malas, dia pilih meminta. Fa innahu ya'tham, maka orang yang punya perbuatan seperti ini ya'tham, dia dosa. Wa tahrumu 'alail mas'alah, dan haram dia minta. Haram minta dia. Wa ammal ladzi yu'tihi fala ya'tham. Lah terus kalau orang yang ngasih bagaimana? Kita nih lihat ada orang sebetulnya dia berkecukupan. Ya. Sebetulnya dia cukup. Ada orang yang kasih dia
sudah dapat jatah. Walaupun mungkin masih kurang, tapi kan ada jatah untuk dia. Atau dia apa? Badannya kuat, sehat. Ya bisa berusaha, tapi dia minta-minta kepada kita. Lantas kita memberi, dosakah kita? Kita yang memberi, fala ya'tham. Kita tidak dosa. Bal yu'jar 'alal 'atha. Bahkan kita tetap dapat pahala. Wala ya'tham ahadun 'alal 'atha. Dan tidak ada dosa yang menimpa orang yang memberi. Wong kita ini yang ngasih. Betul katanya orang-orang, Ustaz, yang penting niat saya mau sedekah sama dia. Perkara dia mau memanfaatkan atau mungkin dia tipu-tipu atau dia bohong, yang penting saya bersedekah karena Allah. Nah, bagaimana? Yang bersedekah tetap dapat pahala dan tidak ada dosanya orang yang bersedekah itu. Yang dosa itu yang memperdaya orang untuk bersedekah kepadanya. Itu dia yang berdosa, haram. Ya. Kecuali ada tidak orang yang memberi itu berdosa, bersedekah itu dosa? Ada dalam satu kondisi. Kecuali orang tadi yang memberikan sedekahnya itu tahu annahu yasta'inu bima yu'tahu ala ma'asillahi fa'lam dzalik. Kecuali orang yang memberi itu tahu bahwa orang ini kalau saya beri pasti dibuat mendem. Oh, ini dibuat buat bunuh orang. Oh, ini dipakai buat maksiat ini orang. Ya jangan dikasih. Pasti, tayakon, yakin, tahu. Oh enggak, satu orang ini ya kadang untuk makan kok, Ustaz. Ya, dia butuh orang ini. Ya dikasih enggak apa-apa. Tapi kalau kita positif yakin, oh ini orang pasti duitnya dipakai buat judi. Ya, dipakai untuk hal yang enggak baik. Yakin pasti jangan dikasih. Ya. Nah, itu seperti itu. Wahdar rahimakallah wa hadir ikhwanakal muslimin min mas'alatin nas indal ghina anha. Maka jaga dirimu dan peringatkan saudara-saudaramu yang lain dari kalangan muslimin. Jangan sampai mereka minta-minta kepada manusia padahal dia sebetulnya dalam kondisi yang masih mampu. Sebetulnya dia masih mampu walaupun kekurangan. Ya. Wa faqdil hajati syadidah laha, kecuali dia dalam keadaan yang sangat-sangat kepepet sekali. Tapi kalau tidak dalam kondisi kepepet, jangan kita ini mengeluh kepada manusia. Ya, si fulan tidak pernah ngasih saya, teman saya baik-baik, kaya-kaya, tidak pernah ngasih saya, tidak boleh ini. Padahal temannya yang ngasih. Ya, temannya sudah memberi, haram dia berbuat seperti ini. Ya, semakin dia begitu, semakin dia akan ditimpa kefakiran. Semakin dia berharap kepada manusia, semakin tidak akan terjadi perubahan kepada dirinya. Namun semakin ia membangun mindset bahwa Allah yang akan mencukupkan dirinya, maka Allah akan membukakan jalan kemudahan kelapangan untuknya. Ya. Mas'alatul ghani narun. Ya, Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alah ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu." Rasulullah bersabda, seandainya orang-orang itu tahu apa jeleknya orang yang meminta-minta itu, seandainya manusia itu tahu kejelekan yang menimpa orang-orang yang berjalan untuk meminta kepada orang lain, ma masya ahadun ila ahadin mas'alah yas'aluhu, maka tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berjalan untuk meminta-minta kepada orang. Kenapa? Karena tahu saking jeleknya perihal meminta-minta itu. Seandainya orang tahu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, mas'alatul ghani narun. Orang yang mampu, yang meminta-minta, padahal dia sebetulnya dia ada, tapi dia minta-minta, narun, itu jadi api neraka untuknya. In qalilan fa qalilun. Kalau yang dia kasih, yang dia dapat itu sedikit, maka apinya ya sedikit, kecil. Wa in katsiran fa katsirun. Kalau yang dia minta itu banyak, maka apinya juga jadi banyak. Begitu kata Nabi SAW. Masih sebetulnya ada 2 paragraf, cuma karena waktunya sudah cukup, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan hari Kamis berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita, dijadikan kita orang-orang yang memiliki iffah, bisa menjaga harga diri, kehormatan diri kita, keluarga kita,
dan kita bergantung hati kita kepada Allah Ta'ala. Jadikan kita orang-orang yang dicukupkan oleh Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, dan bahkan kita semoga dijadikan kita orang-orang yang mudah berderma, mampu berbagi, mau berbagi, memiliki kepekaan kepada saudara kita. Jadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.